Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat RDPU terhadap rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pada Senin 30 Oktober 2023 di Gedung Utama DPRA. Ketua DPR Aceh Zulfadli melalui Komisi 2 DPRA menyampaikan pemerintah daerah diberikan kewenangan membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberikan manfaat besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Ia menyebutkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada bab kewenangan Aceh dan Kabupaten Kota pasal 156 sampai dengan 159 serta dalam Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara secara khusus mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Maka dari itu, pemerintah Aceh bisa mengatur sendiri kegiatan pertambangan tersebut yang dituangkan dalam sebuah kanun. Dalam implementasi selama ini, Kanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditemukan berbagai kelemahan dan kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam kanun tersebut agar lebih tepat, jelas, dan relevan. Ketua Komisi 2 Khairil Syahrial dalam RDPU menjelaskan ada sejumlah bunyi pasal yang diubah. Salah satunya pasal 73 tentang pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak segera memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar dapat memberikan manfaat besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada bab kewenangan Aceh dan Kabupaten Kota dan pasal 156 sampai dengan pasal 159 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara secara khusus mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Maka dari itu pemerintah Aceh bisa mengatur sendiri kegiatan pertambangan tersebut yang dituangkan dalam sebuah kanun. Dalam implementasi Kanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditemukan berbagai kelemahan dan kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam kanun tersebut agar lebih tepat, jelas, dan relevan. Sebatas dimanfaatkan, kemudian baru ada pembagian Pemerintah Aceh menetapkan pembagian dana pengembangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perusahaan sekitar wilayah kerja pertambangan untuk meningkatkan sumber daya manusia, agama, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kepada pemegang IUP, operasi produksi wajib menyiapkan dana dan melaksanakan pengembangan masyarakat. Dana pengembangan masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota
dan pemegang IUP operasi produksi yang besarnya paling sedikit 1% dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Terhadap berlakunya kanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kanun. Kemudian IUP dan izin pertambangan rakyat IPR yang sudah diberikan sebelum kanun ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut. Selanjutnya, kepada pemegang IUP dan IPR dalam menjalankan usahanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam kanun ini. Penyesuaian sebagaimana dilakukan paling lambat 6 bulan setelah kanun ditetapkan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.